Hello, welcome back bros, balik lagi. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH V-Quartz Shinkocho Seiho Kokai Reto. Kira-kira bagaimana ya kualitas dari SHF ini? Lalu kira-kira apa saja yang menjadi upgrade dari lini SHF Kokai Red yang lama? Yuk sama-sama kita saksikan di video kali ini. SH V-Quartz Shinkocho Seiho Kokai Red adalah figur SHF Sentai pertama yang dibikin versi Shinkocho Seiho karena memang popularitas Kokai Red sangat tinggi ya, merupakan leader dari Kaizoku Sentai Gokaija. Kita lihat untuk bagian kepala ya, terlihat jelas untuk paint jobnya berwarna merah glossy dengan paint yang cukup rapi. Lalu detailing ya, terutama di sekitar bagian visor serta simbol bajak laut juga sangat detail dalam liningnya juga. Berikutnya untuk bagian kostum ya, kita lihat untuk bagian atas di sekitar rompi ini bisa dilihat bahannya seperti karet ya untuk kerahnya maupun hingga bagian belakang seperti ini. Detail-detail kecil juga tak ketinggalan seperti simbol dari Gokaija yang ada di kerah bagian kanan dan kiri. Lalu untuk detail serta paint job di bagian kostum juga sangat cakep ya. Kita bisa lihat untuk paint jobnya sangat rapi. Untuk bagian lengan sendiri kita bisa lihat ini untuk materi yang dipakai juga sedikit lentur ya, supaya artikulasinya juga bisa maksimal. Di bagian belt bisa kita lihat juga detail serta paint jobnya juga rapi serta jarang ada mispaint ya. Untuk detail dari Kokai buckle-nya juga cukup baik. Seperti ya tadi yang kita bahas ya, detailing dan bahan material yang digunakan di kostum ini juga menggunakan sejenis bahan lentur hingga bagian bawah yang dekat pangkal paha ini. Untuk bagian bawah, terutama bagian sepatu ya, kita bisa lihat untuk detailnya juga tak kalah cakep ya. Overall dengan adanya penggunaan material yang baru serta untuk upgrade dari segi paint job serta detailing yang cukup ini ya mencolok dari versi lamanya, membuat figur ini bisa terlihat cukup oke. Di SHF ini, aksesoris yang didapat cukup beragam ya. Kita bisa lihat, kita juga mendapat beberapa pasang optional hand dengan berbagai pose. Lalu kita juga mendapatkan senjata yaitu Gokai Saber. Untuk detailnya juga sangat bagus ya. Kita bisa lihat seperti ini. Lalu kita juga mendapatkan Gokai Gun. Lalu mobilette ya, dua versi, yang biasa dan versi terbuka. Gimmicknya seperti ini.
Lalu kita juga mendapatkan Ranger Key ya, Gokai Red yang berwarna merah dengan 2 mode juga, yang biasa dan yang terbuka kuncinya seperti ini. Cukup detail tapi harus hati-hati ya karena ukurannya sangat kecil, jadi rawan hilang jika kita tidak berhati-hati untuk memainkannya. Berikutnya untuk artikulasi di figur ini sendiri, untuk bagian join leher kita bisa lihat gerakannya cukup luas ya, untuk pergerakan ke depan, ke samping, kiri dan kanan, maupun untuk menengok ke kanan dan kiri. Untuk berikutnya di join torso, surprisingly kita bisa lihat ya kelenturannya untuk artikulasi di bagian ini cukup bagus. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke belakang seperti ini cukup bagus, artikulasinya ke depan membungkuk seperti ini juga cukup luas ya, maupun ke samping kanan dan kiri seperti ini. Ini juga pengaruh dari bahan yang digunakan ya, karena memang kostumnya memiliki bahan yang sedikit luntur. Begitu pula untuk join di bagian pangkal lengan, kita bisa lihat dengan sedikit adjustment ya di bagian sendi pangkal lengan. Untuk artikulasinya juga cukup oke, rotasi ke segala arah juga tidak ada masalah. Untuk join siku ya, juga artikulasinya bisa dibilang cukup luas. Kita bisa tekuk hingga 90 derajat lebih seperti ini. Next, untuk di bagian pergelangan tangan juga cukup oke ya. Untuk gerakan memutar seperti ini tidak ada masalah. Berikutnya untuk join di pangkal paha. Untuk pose split seperti ini tidak ada masalah. Mengenai kostum yang ada di dekat pangkal paha, seperti yang tadi kita bahas juga, karena materi yang digunakannya cukup lentur, jadi tidak menghalangi pergerakan dari join ini ya. Begitu pula jika kita gerakkan ke depan dan ke belakang seperti ini. Berikutnya untuk join di bagian lutut cukup oke, kita bisa tekuk ke belakang hingga 90 derajat seperti ini. Berikutnya untuk join di pergelangan kaki, pergerakannya juga cukup luas. Kita juga bisa rotasi 360 derajat seperti ini tanpa adanya masalah. Yang terakhir adalah join di bagian telapak kaki, tidak ada masalah jika kita gerakkan. Untuk kualitas join di SHF Shinkocho Seiho Gokai Red, menurut kami overall tidak ada bagian yang bermasalah ya, ataupun yang memiliki masalah artikulasi pada join-joinnya. Figuarts Shinkocho Seiho Gokai Reto dirilis pada bulan Juni tahun 2023 sebagai rilisan reguler dengan bandrol seharga 8.500 yen, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1.500.000 rupiah. Sebagai pionir Sentai di Shinkocho Seiho, SHF ini mempunyai beberapa kelebihan. Menurut kami, di antara lain yang pertama adalah segi proporsi, paint job, serta detail jelas merupakan upgrade dari versi yang lama. Aksesoris yang diberikan di SHF ini juga cukup lengkap ya, dengan berbagai macam senjata seperti Gokai Gun dan Gokai Saber. Yang ketiga adalah di bagian artikulasi, di mana karena beberapa part bagian yang memiliki material yang
agak luas atau lentur, memudahkan join-join di SAF ini bisa leluasa untuk bergerak ya artikulasinya. Dan untuk kekurangan dari figur ini menurut kami di antara lainnya, yang pertama adalah untuk beberapa aksesoris seperti mobilet atau ranger key yang ada rawan hilang karena ukurannya yang terlalu kecil ya. Lalu yang kedua adalah ada kemungkinan jika member atau anggota lain dari Gokaiger yang lainnya belum tentu dibikin oleh Bandai. Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM OL Shop. Kunjungi lapak officialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.